Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan berbicara mengenai tidak terikat pada dunia. Mari sebelum kita melanjutkannya, kita membaca firman Tuhan dulu, yang terambil dari Injil Matius 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus." Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak kita sebagai orang percaya saat ini justru kita berusaha dalam hidup ini, kita berjuang untuk memuaskan hati kita. Ketika kita melihat bagaimana hiburan yang di belakang saya saat ini, bagaimana di sini juga banyak orang-orang yang berusaha untuk menyenangkan hatinya. Mereka tergerak dan tergiur dengan semua yang ada di dunia ini, saudara. Saudara, segala kenikmatan, segala fasilitas, apa yang membuat hati kita senang, membuat jiwa kita senang, semua orang berusaha untuk mengejarnya. Semua orang berusaha untuk menikmatinya. Siapa yang tidak tergiur, saudara? Apabila ada permainan-permainan, ada games-games, dari anak kecil sampai orang tua, mereka pun tergiur untuk mengikuti permainan tersebut, untuk menikmatinya. Saudara, terlebih lagi dalam kehidupan ini, saudara, bukan hanya fasilitas-fasilitas yang terlihat seperti ada di sekitar saya saat ini, saudara, yang begitu menggiurkan hati kita, yang begitu indah, yang luar biasa. Saudara, banyak juga dari orang percaya saat ini, mereka mengejar segala harta dunia ini, mengejar segala kenikmatan dunia ini, saudara. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh kepada saudara dan kepada saya, apa yang harus kita lakukan. Ketika kita mempelajari firman Tuhan dengan jelas di ayat 8 dan 9 ini, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dikatakan bahwa Yesus dibawanya ke atas gunung yang tinggi. Saudara, kalau seseorang berada di tempat yang tinggi, dia bisa melihat ke bawah dengan sangat jelas. Dia bisa melihat segala sesuatu dengan sangat jelas. Seperti saya saat ini berada di tempat yang sangat tinggi, saya bisa melihat posisi yang ada di bawah dengan sangat jelas, yang luar biasa, yang begitu indah. Ketika Yesus melihat semua yang diperlihatkan oleh iblis, segala kerajaan dunia ini, iblis menawarkannya, jika engkau menginginkan semuanya itu, jika engkau menginginkannya, saudara, kerajaan dunia dan kemegahannya, maka iblis akan menyerahkannya kepada Yesus. Hanya satu syaratnya, yaitu Yesus harus menyembah iblis. Apa yang diperbuat oleh Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Hendaknya saudara dan saya mencontohnya dan meneladaninya. Justru Yesus menolak dan dia tidak mau menerimanya. Saudara, semua ini menggiurkan hati kita, semua ini memuaskan kita, tetapi Yesus memberikan contoh bagaimana dia harus bisa mempertahankan ketaatannya kepada Bapa di surga. Dia menolak. Nah, justru orang percaya pada saat ini, dia akan mengejar segala kenikmatan itu. Dia menyampingkan perintah Tuhan, dia menyampingkan perasaan Tuhan, dia menyingkirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Tetapi dia berusaha dan berjuang untuk memenuhi dan menyenangkan jiwanya dan perasaannya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh ironis, Tuhan Yesus menolak segala tawaran iblis tersebut. Tuhan Yesus menolak segala kerajaan dunia yang ditawarkan oleh iblis ini. Tuhan Yesus menolak segala yang ditawarkan oleh iblis, segala fasilitas dan kenikmatan dunia ini. Harga diri, kehormatan, semua ditolak. Tetapi orang percaya pada saat ini, justru dia mengejarnya. Dia berusaha untuk mendapatkannya. Dia berusaha untuk menerimanya. Semua yang ditawarkan oleh iblis, yang ditolak oleh Yesus, justru orang percaya pada saat ini menerimanya. Tanpa disadari, saudara, ketika kita menerima apa yang ditawarkan oleh iblis, yang ditolak oleh Yesus pada saat itu, dan kita berusaha menerimanya dan menikmatinya, bahkan di dalam kehidupan kita, kita mengejarnya mati-matian, berjuang, mengusahakan supaya kita bisa mendapatkan semua yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Ketika kita berusaha mengejar itu dan fokus kepada segala fasilitas dunia itu, justru saat itulah kita sudah menyembah iblis. Saudara, Yesus mencontohkan kepada kita bagaimana hidup bebas dari keterikatan dunia ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kita saat ini terikat dengan dunia ini, atau kita sudah bebas dari dunia ini?
Yesus memberikan contoh bahwa dia melepaskan semuanya itu, saudara. Dia tidak terikat dengan segala kemegahan dunia ini. Dia tidak tergiur dengan semua yang ada, saudara. Ketika ditawarkan, justru dia menjawabnya apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, kalau saudara mau menyembah Tuhan, saudara mau menyembah Allah saudara, dan hanya kepada Dia saja berbakti, berarti saudara harus mengikatkan diri saudara dengan Tuhan. Saudara harus melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Saudara harus menyenangkan Dia. Saudara harus bisa memenuhi kehendak-Nya, bukan kehendak kita sendiri. Saudara, apa yang kita lakukan haruslah itu yang menjadi keinginan Bapa, bukan keinginan kita. Saudara, disinilah yang membedakan kita. Apakah kita mau menerima semua tawaran-tawaran iblis ini atau tidak? Yesus menolak pada saat itu karena Dia tahu Dia harus melakukan kehendak Bapa. Tetapi dalam kehidupan kita, justru kita tergiur dan tergoda untuk melakukan apa yang iblis mau kita lakukan, saudara. Yesus tahu bagaimana Dia menyukakan menyenangkan hati Bapa. Dari mana kita tahu? Karena jelas dikatakan bahwa hendaklah engkau menyembah Tuhan dan Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Berbicara menyembah Tuhan berarti kita menyenangkan hati Tuhan di dalam segala tindakan kita, pikiran kita, mata kita, perkataan kita, kelakuan kita. Semuanya hendaknya kita menyenangkan hati Tuhan, saudara. Apapun yang kita lakukan, berbicara berbakti berarti kita harus taat dan tunduk kepada Tuhan. Kita harus tunduk kepada perintahnya, kita melakukannya. Saudara, sangat disayangkan orang-orang percaya pada saat ini. Justru mereka kebalik. Mereka mengejar apa yang Tuhan Yesus tolak pada waktu itu. Mereka kejar semua pada saat ini. Yang Tuhan Yesus tidak mau terima, mereka justru mengejarnya dan menerimanya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus perintahkan, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu. Justru banyak orang tidak fokus kepada menyembah Tuhan dan Allahmu, tidak fokus kepada berbakti kepada Tuhan dan Allahmu. Saudara, banyak orang saat ini mereka mengejar apa yang Tuhan Yesus tolak, tapi mereka menjauh dari apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Hendaklah kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita berbakti kepada Dia seharusnya, saudara. Tetapi sekarang sangat disayangkan. Masih ada waktu di sisa umur hidup kita ini. Masih ada waktu di kesempatan kita hari ini. Mari kita rubah cara berpikir kita, pola bangunan berpikir kita. Jangan kita kejar apa yang Tuhan Yesus tolak. Jangan kita terima apa yang Tuhan Yesus tolak. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati. Bukan berarti kita tidak boleh hidup senang. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, saudara. Di mana hati kita, di mana fokus hidup kita. Kalau kita fokusnya kepada Tuhan, Tuhanlah kebahagiaan kita. Kalau kita fokusnya berbakti kepada Tuhan, ketika kita berhasil membaktikan diri kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, disitulah kebahagiaan kita. Saudara, justru saat ini banyak orang percaya kebahagiaannya adalah ketika dia bisa menikmati segala kenyamanan dunia ini, ketika dia bisa menikmati segala fasilitas dunia ini. Saudara, tidak ada waktu lagi. Hidup kita sangat singkat. Siapapun di antara kita pasti akan mengalami kematian. Tetapi saat inilah waktunya. Mari kita rubah hidup kita. Jangan sampai, saudara, kita terseret dan masuk pada api yang kekal. Justru kita harus bisa melepaskan segala keterikatan dunia ini, dan kita mengikatkan diri kita kepada Bapa di surga. Kita harus segera melepaskan segala keterikatan kita kepada harta, barang-barang mewah, segala harga diri, kehormatan, dan kita melekatkan diri kita kepada Bapa. Kita serahkan harga diri kita kepada Bapa. Kita serahkan penyembahan kita kepada Bapa, agar segala sesuatunya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama kita. Agar segala sesuatunya biarlah Tuhan yang disenangkan dan dipuaskan, bukan hati kita yang disenangkan dan dipuaskan. Masih ada waktu, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang begitu berharga. Mulai hari ini, mari kita harus bisa menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, dengan kita tidak lagi terikat akan segala fasilitas dunia ini, dan kita terikat kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.